kami akan membahas materi IPS dengan tema Asah Kreativitas dan Kelola Uangmu dengan Bijak. Hari ini kita kedatangan 3 tamu spesial yang datangnya jauh banget nih teman-teman. Kami persilakan kepada 3 tamu untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Hai semuanya, saya Felix Revaldo. Hai semuanya, nama saya Jocelyn Cola. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sherin Angelin. Nah, teman-teman tahu nggak nih, 3 tamu kita yang datang dari jauh Sabang Merah sana adalah orang yang pintar banget di bidang IPS. Nah, terutama yang di tengah nih, yaitu Felix. Dia udah pernah juara lomba cermat loh 2 kali. Waduh, makasih ya semuanya. Nah, teman-teman, jadi kita bakal belajar bareng mereka dan kita juga udah nyiapin beberapa pertanyaan untuk mereka jawab. Tentunya pertanyaannya sesuai dengan tema tadi ya. Nah, pertanyaan pertama akan tertuju kepada Felix. Nah, Felix, apa sih makna kreativitas menurut kamu sebagai pelajar? Kreativitas itu merupakan kemampuan untuk menemukan ide baru dan cara unik untuk menyelesaikan masalah, baik dalam pelajaran, tugas, maupun kegiatan sehari-hari. Nah, biasanya kan kita ini kesusahan ya dalam mengerjakan tugas atau kegiatan lain menurut kita sulit. Nah, sebenarnya dalam kesulitan tersebut kita bisa mengembangkan kreativitas kita loh, asalkan kita ingin berusaha. Wow, jawabannya bagus sekali ya Felix. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, tanyanya ke siapa ya? Siapa ya? Oke, pertanyaan kedua akan kami tanyakan kepada Viola. Jadi Viola, kenapa sih kreativitas itu penting di zaman sekarang ini? Karena dunia terus berkembang, pelajar yang kreatif bisa lebih cepat beradaptasi, punya banyak ide, dan bisa menciptakan peluang. Wah, jawaban yang sangat kreatif dari seorang Viola nih teman-teman. Dan sekarang kita akan beralih ke pertanyaan ketiga. Kira-kira siapa ya selain dia nih? Kita bakal tanya ke dia. Nah, Sherin, kamu pernah nggak punya ide kreatif yang muncul tiba-tiba? Pernah dong, kadang ide justru muncul saat santai, misalnya mandi, jalan-jalan, atau lagi dengar musik. Wah, jawaban yang bagus sekali dari Sherin. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengasah kreativitas nih teman-teman. Dan kita juga bakal nanya ke mereka bertiga nih, cara-cara mengasah kreativitas menurut mereka. Pertanyaan pertama, kembali lagi tentunya untuk Felix. Nah, cara apa saja yang Felix lakukan untuk meningkatkan kreativitas sehari-hari? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan, seperti menonton hal baru, mencoba hal-hal kecil yang berbeda, dan sering diskusi dengan teman. Jadi, kita juga dapat mengasah kreativitas kita dengan misalnya ada interaksi antar individu, atau kita melihat hal-hal baru lah yang sebelumnya kita belum pernah lihat. Itu merupakan salah satu cara juga untuk mengasah kreativitas kita. Wow, jawaban yang bagus sekali dari Felix ya. Nah, selanjutnya pertanyaan ini akan tertuju kepada Viola lagi deh kayaknya ya. Oke, Viola, pertanyaannya itu kebiasaan kecil apa sih yang bisa meningkatkan kreativitas kita? Nah, jadi kita bisa mencoba dengan cara mencatat ide yang spontan, menggambar sedikit setiap hari, atau mencoba gaya belajar yang baru. Wah, bener-bener bagus banget ya teman-teman jawaban dari Viola. Dan selanjutnya kita punya pertanyaan yang ke-6 nih teman-teman. Buat siapa? Tentunya buat dia lah teman-teman. Nah, Sherin, bagaimana caranya tetap kreatif saat banyak tugas atau lagi nggak mood? Kita bisa menggunakan dengan cara istirahat sebentar, minum air, jalan kecil, lalu mulai dari bagian paling mudah dulu. Wah, bener-bener itu kayaknya yang paling mantep guys, pas kalian lagi mumet pada saat kalian belajar. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya dulu nih, ada yang baru beli HP baru nih. Wow, siapa tuh? Siapa tuh? Sherin, bagaimana sih caranya kamu bisa beli HP dengan uang sendiri? Dengan cara kalian harus rajin menabung. Contohnya,
Saya biasanya dikasih uang jajan dari orang tua saya, misalnya sehari 30.000. Tetapi saya membawa bekal sendiri. Saya menyiapkan bekalnya di pagi hari, saya bangun pagi, saya menyiapkan bekalnya sendiri. Nah, uang jajan biasanya saya simpan atau saya tabung agar saya bisa membeli barang yang memang kebutuhan saya sendiri dan tidak menyusahkan orang tua saya. Wow, Keren banget gak sih di zaman sekarang belum tentu semuanya bisa menyisihkan uang jajan. Pasti banyak yang masih boros banget. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk karena tadi udah dari Feli, kita mulai dari depan nih, dari Waduh, Cherry. Sherin lagi Dari dong. lagi. Nah, Sherin, menurut kamu siapa yang paling menginspirasi dalam hal kreativitas? Menurut saya, biasanya konten kreator edukatif, guru yang kreatif, atau teman yang punya banyak ide lucu tapi cerdas. Wah. Nah, selanjutnya Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya kayaknya lanjut ke Felix atau Viola ya? ke Felix atau Viola nih? Kayaknya Viola aja dulu deh. Oke, Viola. Pernah nggak sih kamu tuh nge-stuck? Gimana sih cara keluar dari buntu ide gitu? Pernah sih, biasanya aku mencari inspirasi atau ide dari internet, bisa lihat dari orang sekitar atau orang-orang terdekat, minta saran atau masukan untuk aku gitu. Oh, benar-benar jawaban yang spontan banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke materi mengelola uang dengan bijak. Selanjutnya kita akan menanyakan pertanyaan pertama kepada Felix. Nah, Felix, apa tantangan terbesar kamu sebagai pelajar dalam mengatur uang? Kalau ngomong soal tantangan nih, pasti banyak dong tantangan. Apalagi kan Bener banget. kita di zaman sekarang ini, zaman yang didapat dikatakan sudah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lah ya kan. Ya. Nah, pasti banyak tantangannya. Nah, sedikit sharing ya guys. Nah, waktu itu saya lagi membutuhkan barang. Sedangkan duit saya sebulan itu hanya 400 doang. Nah, sedangkan barang yang saya beli ini barangnya hampir setengah dari uang jajan saya. Jadi saya mikir-mikir kan, aduh ini tuh penting gak sih, berguna gak sih? Itu padahal barang itu kemauan saya yang mau. Jadi saya pikir-pikir, itu berguna gak sih untuk saya belajar, untuk saya, apalagi saya seorang pelajar kan, pasti untuk belajar, untuk kehidupan saya, untuk, apalagi kan saya kan sekarang kan ngekos ya, Ya. nggak tinggal sama orang tua, jadi Aduh, kehidupan kasian kos, habis untuk belajar, untuk jajan, untuk makan, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk enggak jadi beli barang tersebut. Nah, itu termasuk godaan yang sangat besar untuk saya. Karena banyak sekali godaan di luar sana yang kayak barangnya lucu, imut, gemes gitu, tapi enggak berguna untuk kita, untuk pribadi saya itu enggak berguna. Jadi saya enggak membelinya. Dan pesan dari orang tua juga, pintar-pintar menggunakan uang karena uang itu susah dicari, dan juga belilah barang yang berguna gitu. Itu sih guys. Nah, bagus banget ya jawaban dari Felix. Tips itu dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengatur uang jajan dengan baik. Nah, selanjutnya Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya untuk Sherin deh. Nah, Sherin, kamu nih tipenya yang boros atau yang hemat sih? Kalau saya, tipe saya ini tergantung sih, kadang boros dan kadang hemat, tergantung mood juga. Jadi kalau misalkan boros, saya tuh borosnya biasanya sama kayak Felix tadi, tentang godaan barang. Saya biasanya kalau boros, misalnya ada barang-barang yang imut dan lucu, kalau itu gak penting tadi, saya kadang tergoda. Tapi karena saya udah mulai belajar untuk mengelola duit dengan baik, misalnya contoh dengan hemat, dan saya bisa membeli HP saya, puji Tuhan saya bisa ya guys. Karena kalau soal menabung ini memang kedengarannya mudah ya, simple gitu, tapi susah sebenarnya karena banyak godaan juga. Jadi tergantung mood aja sih. Wah, keren ya Sherin, walaupun agak boros tapi bisa sampai nabung buat beli HP sendiri, itu keren banget loh.
Ya. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan pertanyaan ke Viola. Viola, gimana sih cara kamu menentukan prioritas saat ingin membeli sesuatu? Biasanya nih aku tanya dulu ke diriku sendiri kayak aku butuh nggak sih barang ini atau aku cuma pengen. Kalau misalnya aku butuh, aku akan membeli barang itu. Kalau hanya pengen, biasanya aku menunda untuk membeli barang itu. Keren banget sih enggak mereka bertiga ini. Kayak bisa aja menjadi motivasi untuk kita semua, jangan mulai boros teman-teman. Nah, pertanyaan kesekian ya. Untuk untuk Charin, kita akan menanyakan ke sahabat Sabrina Carpenter. Wow, sahabat Sabrina Carpenter. Jauh ya mainnya Sabrina, Cerin. Ya Jauh dong. banget ya. Kalau Viola ganjel nggak sih biasanya? Aduh, bukan deh. Nggak, Viola alim guys. Sorry. Aduh. Nah, terus kita akan nanya ke Cerin ya teman-teman. Nah, Cerin, menurut kamu tips yang paling efektif dalam menabung tuh apa sih? Kan kamu udah menabung beli HP nih, menabung pakai uang sendiri nih. Saran dari saya itu simpan sedikit tapi rutin. Misalnya duit kalian nih kan, misalnya kalian kasih jajan 20.000. Ya, kalau misalkan kalian ada kebutuhan misalnya ke sekolah nih nggak bawa bekal, kan hanya 20.000 nih. Kalau misal ada sisanya, diusahakan ada sisanya. Walaupun sedikit, tapi kan harus rutin untuk menabungnya. Memang jangka waktunya panjang untuk menabung atau membeli barang yang kita butuh, tetapi harus dipakai duit sendiri. Memang jangka waktunya panjang. Tetapi kalau kalian rutin untuk nabung, walaupun nominalnya hanya sedikit, pasti kalian bisa sih, aku jamin. Wah, keren banget sih guys, bisa beli HP di zaman sekarang pakai duit sendiri. Pelajar loh. Nah, selanjutnya kita akan nanya ke Felix. Felix, pernah nggak sih kamu nyesal karena salah kelola uang? Pernah. Jadi saya sharing lagi ya kehidupan saya. Nggak apa-apa loh Felix, sharing Cerita aja. aja, sharing ya. nggak apa-apa. Kan di rumah saya itu banyak sekali baju. Kayak kalau saya lihat di online shop, kayak baju ini bagus, baju ini kekinian. Saya beli, padahal itu pakai uang orang tua saya, bukan pakai uang saya. Nah saya beli, saya cuma pakainya sekali doang, habis itu nggak pernah saya pakai lagi. Jadi Parah nih. maaf ya. Jadi numpuk di rumah sampai orang tua saya sampai ngomel karena kebanyakan baju. Sorry ya guys. Aduh malu banget sebenarnya mau sharing, tapi ini buat kita belajar ya, Iya. biar lebih pandai kita mengelola uang gitu. Ya, betul. Nah, lanjut Felix. Udah, kita aja. Saya kira masih ada guys. Sorry. Lagi nggak fokus ya, sorry. Iya. Pulang ini kita makan yuk. Lagi lapar nih. Aduh, iya nih. Makan apa yang enak Lapar ya? nggak sih? Makan apa ya? Makan hati guys. Aduh, nggak Enak dong. dong. Nah, selanjutnya beralih dari yang tadi ya guys, kita akan menanyakan ke Viola lagi. Viola, perlu nggak pelajar atau kamu sebagai pelajar punya catatan keuangan? Menurut saya sendiri sih perlu banget ya. Minimal kita catatlah apa pengeluaran kita, berapa pemasukan kita. Wah, keren ya guys. Semuanya bisa mengelola uang dengan baik. Walaupun dari awalnya ternyata mereka bertiga ini boros. Namun, mereka punya cara tersendiri untuk mengatur keuangannya sehingga dapat lebih terkendali. Nah, sesuai dengan tema tadi, mengasah kreativitas dan mengelola uang dengan bijak. Kita akan menanyakan tentang menghubungkan kreativitas dan keuangan. Nah, pertanyaan pertama untuk Cerin. Cerin, bagaimana sih
kreativitas bisa membantu kita untuk mengatur keuangan? Menurut saya, orang kreatif bisa menemukan cara hemat, solusi unik, atau bahkan peluang untuk menambahkan pemasukan. Jadi orang yang kreatif, dia tuh karena kreatif kan bisa kita pikir berpikir secara kreatif lah intinya ya. Jadi mereka tuh punya cara untuk berpikir gimana sih caranya hidup hemat gitu loh. Misalnya ya saya sharing dikit lah ya, kayak tadi saya dan kawan-kawan saya nih yang awalnya boros, tapi karena ada pemikiran kreatif tadi, kami ada cara untuk mulai dengan hidup berhemat gitu loh. Wah, keren ya. Selanjutnya kita akan kasih pertanyaan buat Felix. Felix, apa sih aktivitas kreatif yang bisa menghasilkan uang untuk pelajar? Banyak sekali aktivitas kreatif yang dapat dilakukan kita sebagai pelajar. Salah satunya seperti kita membuat desain digital. Nah, ketika kita menguploadnya di media sosial, ada beberapa orang atau beberapa content creator atau beberapa pengusaha yang memiliki akun media sosial, dia itu tertarik dengan desain kita. Kalau kita tertarik, nah pastinya mereka akan melakukan kerjasama di antara kita yang membuat desain tersebut. Nah, kita dapat mendapatkan uang dari situ. Wah, keren banget ya. Berarti Felix sekarang udah punya penghasilan dari hal-hal tersebut ya. Ya. Wah, keren sih guys. Di umur segini udah bisa menghasilin uang sendiri, keren banget loh. Ya kan? Keren banget, keren banget. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Viola nih. Viola, menurut kamu apakah hobi kreatif bisa jadi peluang bisnis kecil? Bisa banget dong, kita bisa buka usaha kecil dari hal-hal yang kita sukain. Misalnya nih, kalian suka minum matcha, cobalah kalian membuat matcha dan menjualnya. Siapa tahu penghasilan kalian ini bisa membuat kalian tuh tidak berketergantungan gitu sama orang tua kalian. Wow. Bisa jadi ide nih buat kalian yang punya hobi banyak, kayak buat jualan atau yang lain, buat jualan. Siapa tahu untungnya besar kan? Ya, bisa buat beli barang-barang yang mahal ya. Wow. Fancy. Nah, selanjutnya kita akan tanya lagi nih ke Cheryl. Cheryl, menurut kamu apa peran teknologi bagi kamu? Bagi saya, teknologi mempermudah belajar hal baru, mencatat uang, membuat karya, dan mendapatkan ide lebih mudah. Jadi, zaman sekarang ada yang namanya teknologi. Teknologi ini ada positif dan ada negatifnya. Tapi teknologi itu tergantung pemakaian kalian juga ya. Teknologi juga ada bagusnya, memang banyak efek bagusnya teknologi. Seperti kita bisa mendapatkan ide dari internet, kita bisa mencari dengan mudah. Tapi kalau misalkan dengan negatifnya, kalian tahu sendiri lah ya. Wah. Nah, teman-teman, habis sudah pertanyaan dari kita. Sebelum masuk ke penutup, aku bakal nanyain pesan singkat dari sang juara LCC untuk teman-teman agar kreatif dan bijak mengelola uang. Silakan, kami persilahkan. Pesan saya untuk kalian semua dan juga yang penonton, kalian jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Kalian kan belum tahu berapa tingkat kesulitannya, apa saja yang harus kalian jalani. Nah, kalian nggak perlu takut, kan jalani aja. Karena itu merupakan suatu proses kita untuk mengasah kreativitas dan untuk mengelola kepribadian kita. Nah, seperti misalnya kamu pengen ini nih, sebagai pelajar ya, kita lihat, aduh matematika tuh susah banget kan pastinya. Nah, Relate banget gak sih teman-teman? apalagi kalau ada rumus-rumus kan. Nah, tipsnya kalian terus latihan. Sukai pelajaran tersebut, maka kamu akan disukai balik sama pelajaran tersebut. Nah, latihan soal dan lain-lain. Nah, dan juga saat saya pertama kali ikut cerdas cermat, nah itu menurut saya pribadi banyak sekolah yang pintar-pintar. Nah, saya tuh kayak nggak yakin gitu loh, kayak bisa nggak sih dapat juara gitu di lomba. Nah, saya dengan teman saya pada saat itu kebetulan ada Femi dan juga Joy. Kami belajar bareng, berusaha untuk itu bisa mendapatkan place terbaik gitu loh. Nah, belajar tahu-taunya bisa dapat juara 2. Karena itu jangan takut mencoba. Keren banget. Nah, itu aja sih pesannya. Nah, teman-teman, dari pertanyaan yang saya sampaikan dan Cheryl sampaikan ke mereka bertiga ini,
saya menemukan tips baru untuk memulai hari yang dilakukan hari ini agar kalian tidak boros nih ya kan. Gen Z ini kadang-kadang borosnya keluar. Bener banget sih, Besar banget ya kan. Nah, Wow. kalian bisa mulai dari kebiasaan kecil, misalnya catat pengeluaran yang kalian keluarkan, misalnya kayak beli barang atau beli makanan gitu, kalian bisa catat pengeluarannya agar tidak berlebihan ya teman-teman. Dan kalian latih diri kalian untuk memulai satu hal kreatif setiap hari agar kalian bisa menemukan hal yang kreatif, mana tahu itu bisa jadi ide bisnis buat kalian. Coba. Nah, itu teman-teman jawaban yang sangat kreatif dari 3 tamu undangan yang pinter banget di bidang IPS kali ini. Semoga podcast kali ini dapat berguna bagi kalian ya. Dan jawaban-jawaban tadi dapat menginspirasi kalian supaya dapat mengelola uang kalian dan tidak boros dalam mengeluarkan uang. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.